Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. ya. Waalaikumsalam, Prof. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia semuanya ya. Selamat siang, Prof. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu panitia yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu sekalian calon dosen Universitas Nusantara Harapan Makassar yang saya banggakan, yang saya cintai. Terima kasih Anda sudah bergabung pada acara wawancara kita pada siang hari ini. Karena banyaknya peserta, kami akan bagi per program studi. Kita program sama. Iya. Wawancara ini Bapak dan Ibu sekalian tidak masuk pada substansi materi atau bidang studinya, tetapi hanya berkaitan dengan komitmen untuk pengembangan perguruan tinggi dan kesiapan untuk bekerja bersama dalam rangka memajukan Universitas Nusantara Harapan. Seperti yang Anda ketahui bahwa universitas ini sebetulnya adalah universitas lama tapi baru. Kenapa kami katakan lama? Karena universitas ini sudah berdiri tahun 1972 di Manado, Sulawesi Utara. Namanya Universitas Teknologi Sulawesi Utara. Lalu kemudian diakuisisi oleh Bapak Profesor Dr. Dotrandes Nurdin Halid. Saya kira banyak di antara kita yang kenal beliau sebagai politisi, sebagai praktisi, dan sekarang ini sebagai anggota Dewan Republik Indonesia, Ketua Komisi 6. Beliau mengakuisisi program studi ini dan selain mengalih kelola, dia juga pindah lokasi. Jadi dibeli di Sulawesi Utara, lalu dipindahkan ke Sulawesi Selatan. Yang tadinya namanya Universitas Teknologi Sulawesi Utara menjadi Universitas Nusantara Harapan. Nah, kehadiran kita semua dalam perguruan tinggi ini akan sangat membantu untuk mempercepat proses alih kelola dan pindah lokasi. Itulah sebabnya sehingga sebetulnya kami sangat mengharapkan dan ingin mengetahui sejauh mana komitmen Bapak dan Ibu sekalian untuk bergabung di universitas ini. Universitas ini punya visi misi yang sangat baik di masa depan dan pemiliknya juga sangat-sangat berharap bahwa perguruan tinggi ini menjadi besar dan tentunya itu sangat tergantung dari kesiapan kita semua. Pemilik sangat menghargai sumber daya manusia, namun seperti dalam edaran kami itu disebutkan bahwa untuk langkah awal universitas akan memberikan imbalan berupa UMR dan tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Nurdin Halid sangat berkomitmen untuk kemudian menghargai sumber daya manusia, tetapi tentunya itu harus bertahap sesuai dengan arah pengembangan UNH. Jika UNH ini memiliki prospek yang baik ke depan, maka tentunya pemilik juga tidak akan tanggung-tanggung untuk kemudian bisa memperbaiki baik finansial maupun pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Itu pengantarnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf karena kami akan mulai dari program studi teknik lingkungan. Untuk itu yang lain
Ya, teknik lingkungan akan kita bawa ke link wawancara. Berapa orang ini? 3 orang. Ya, bawa ke link wawancara. Yang lain mohon menunggu sebentar, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nah, untuk kemudian mendapatkan giliran. Silakan, operator. Atau secara umum ada yang mau bertanya, ada mau komentar? Sebelum diminta beralih ke link baru itu yang rencanai. Sampai Silakan, saat Pak. ini belum ada, Prof. Oke, baik. Ya, kalau gitu silakan operator dipindahin ke link. Jadi yang akan diundang ke sana siapa namanya? Andi Rahmat. Iya, Andi Rahmat nih. Betul. Hmm. Andi Rahmat, kemudian Anissa Putri dan Yusran. Mohon ke link wawancara. Baik, Prof. Oh, siap. Sudah. Coba lihat link wawancaranya. Andi Rahmat, kemudian Pak Yusran, lalu Anissa Putri. Ya, Prof, hadir. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Prof. Salam, Prof. Oke, oke. Juga suara saya terdengar dengan baik. Jelas, Baik, Prof. jelas, Jelas, Prof. Prof. Baik, di layar nampak bahwa ada beberapa staf yang mempersiapkan dan kemudian akan berikan catatan-catatan dari perbincangan ini. Ada Ibu Hikmanisa Bahtiar yang sering kita panggil Nisa. Dia akan nanti sedikit mengeksplor kemampuan bahasa Inggris. Lalu kemudian ada saudara Ahmad Taufik, operator, dan Ibu Rasmi Yasin juga sebagai penilai atau pencatat hasil wawancara pada hari ini. Saya lurus. Oke, baik. Sekalian kalau kemarin kami satu-satu, tapi sekarang ini dengan pengalaman kemarin lebih baik di ini saja. Supaya sekalian juga, ini kan satu prodi, semua dari teknik lingkungan. Nah, baik. Dari data yang masuk, yang pertama sebenarnya Dr. Andi Rahmat Arfatli ini sebetulnya uh, awalnya tidak harus wawancara. Tetapi karena kemudian terlacak bahwa ada NIDN, jadi kalau Pak Andi Rahmat ini hanya untuk konfirmasi data, kemudian untuk Anissa Putri, Baik. ini dari Gresik, Bukan, Prof, dari Yogyakarta. Jakarta. Oke. Lalu Yusran ini dari Kolaka. Iya. Baik. Pak Andi Rifai. Andi Rahmat. Eh, Berdasarkan data, Bapak ini dosen di UMA. Siap, Prof. Tapi kan data menyusul kemudian, ternyata di sana program studi itu sudah tidak ada atau di closing Siap, Prof. 2021, Prof. atau gimana? Ditutup. Ditutup ilmu tanah 2021, Prof. Prodinya. Oke, oke.
Sebenarnya Pak Andi Rahmat ini kan bisa di lingkungan, bisa juga di teknologi hasil pertanian. Siap, Nah, Prof. sehingga kalau nanti program ini sudah ada, nanti bisa saja diatur kembali apakah Bapak tetap di lingkungan atau bisa juga di THP atau kedua-duanya bisa uh, Siap, Prof. ajarkan. Siap itu? Siap, Prof. Oke, baik. Mbak Anissa Putri, lahir di mana Mbak Anissa? Baik, Prof. Izin menyampaikan saya lahir di Sragen, Jawa Tengah, 11 Februari 94. Hmm? Kalau lahirnya saya di Oke, Sragen, Jawa Tengah, Prof. tapi orang tua sekarang domisili di mana? Orang tua sekarang domisili di Sragen, tapi dulunya pernah merantau di Jambi. Oh, Anda kan S1-nya di mana ya? S1-nya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, untuk S2-nya di Universitas Diponegoro Semarang. Oke, sekarang ini domisili di Saya domisili di Jogja. Yogyakarta. Iya, Eh, Kerja atau apa di sana, Pak? saya kerja sih Prof di sini sebagai freelance apa staf kepenulisan sama tutor privat. Oh, penulisan ya? Iya, Penulisan karya ilmiah begitu? iya kurang lebih seperti itu Hmm. Prof. Yang saya khawatir karena Anda bekerja di privat dan kemudian penulisan karya ilmiahnya itu penghasilannya lumayan banyak di Jogja itu berarti ya Mbak Nisa ya. Gimana Prof? Saya bilang gini, saya perkirakan karena Anda di sana sebagai penulis, lalu kemudian lalu itu freelance, lalu kemudian privat, berarti penghasilan di Jogja cukup besar dong. Kalau untuk penghasilan saat ini cukup, cuman kalau besar sama tidaknya kan itu relatif Prof. Begitu. Itu tahu sudah pernah searching gitu bahwa di Makassar UMR-nya sekian? Sudah. Ya. Lalu kalau misalnya perguruan tinggi ini hanya bisa memberikan UMR paling tidak setahun atau 2 tahun pertama, gimana? Baik Prof, izin menjawab kalau terkait itu saya tidak mempermasalahkan. Karena kan kenapa kalau tidak mempermasalahkan, kalau dari awal saya sudah mempermasalahkan terkait hal itu, berarti saya untuk ikut lowongan ini saja sudah mundur gitu, Prof. Bahwasanya kan kalau di flyer kan sudah dicantumkan untuk gaji sesuai UMR. Nah, jadi dari situ saja Betul. saya sudah ya terlihatlah acuannya kira-kira sebesar segini untuk UMR di gua. Jadi ya saya tetap memberanikan diri. Jadi untuk pengalaman nanti apa kemajuan jenjang ke depannya itu kan tidak bisa diukur juga hanya dengan gaji yang misal 1 bulan atau 2 bulan saja gitu, Prof. Kebetulan ini juga relevansi dengan S1 dan S2 saya, ya saya beranikan diri untuk mencobanya peluang ini begitu. Mohon maaf, Prof. Tidak koneksinya kurang baik kah? Jaringannya, Prof, kayaknya. Oh iya, iya Pak. Sepertinya nge-lag dari sana ya. Iya. Ya, Pak Nisa saya mohon maaf karena rupanya listrik kami baru saja ngedrop dan sudah Iya, Prof. tersambung. Ya.
Baik, oke. Ya. Saya senang jawaban Anda. Eh, hal yang sama, Pak Yusran. Pak Yusran kan ada di Kolaka. Sekarang sebagai apa di sana? Baik, Prof. Izin menjawab. Terima kasih. Sebelum saya berada di domisili Kolaka, namun eh, dengan tuntutan kerja, Bu, Prof, saya berpindah-pindah. Saya dari Kalimantan, kemudian ke Hmm, Papua juga, Prof. pernah di Papua, Iya, benar, Prof. kerja di Freeport. Saya di bagian lingkungan CSR Pertamina, Prof. Wih, Anda itu kerja di CSR Pertamina, gede loh gajinya. Ngapain jadi dosen? Eh, itu rencananya. Sudah punya keluarga? Belum, Prof. Hmm. Nanti kalau berkeluarga baru menetap. Ntar duit dulu. Prof. Gede loh itu kalau jadi CSR di Pertamina ya. Eh, Cukup, Prof. Hmm, iya. Hmm, iya. Eh, oke. Kalau Pak Yusan kan berarti sudah sering bolak-balik Makassar ya? Benar, Prof. Saat ini saya di Makassar sedang ini, transit mau ke Nabire. Oh itulah, wih, dalam tugas itu juga CSR itu. Ya benar, Prof. Hmm. Iya, kalau saya bayang-bayangkan ya itu bisa 4-5 kali lipat loh dari yang akan diberikan oleh UNH kepada Anda. Eh, iya benar, Prof. Tapi saya perlu eh, konsisten dengan karir itu juga dengan pengembang sesuai dengan bidang saya, Prof. Oke. Eh, kan S2-nya di mana kemarin tuh? S2 saya di Institut Pertanian Bogor, Prof. Prodi Konservasi Hmm, Tropika. iya, S1-nya? S1-nya di Universitas Saloleo di Kendari, Prof. Oke. Baik. Iya, saya kembali ke Mbak Nisa. Baik, Prof. Kalau pertanyaan saya itu privasi, nggak usah dijawab ya, karena ini kan karena kita hanya itu privasi nggak usah dijawab. Eh, Mbak Nisa, maaf, Sudah. Tapi sudah punya belum keluarga? memiliki anak, Prof. Nah, itu dia masalahnya. Suami Suaminya kerja saat di ini mana? di Solo. Nah, dia kerja di mana tuh? Suami di Shopee Indonesia. Apa itu? Oh, Iya, di Shopee. Shopee Indonesia. Ini Shopee-nya mau dipindahin ke Makassar. Belum, Prof, belum. Sementara rencananya masih baru di Kalimantan adanya. Oh gitu. Iya, Ini benar-benar ada izin suami nggak kalau ke Makassar? izin, Prof, dan diperbolehkan, Prof. Ya, tapi kan jauh nanti. Kan apa sekarang transportasi nggak sesulit dulu, Prof. Ada pesawat, Ya, tempuhannya jadi masalahnya, nggak Pak. sesulit dulu gitu. Ya, Soalnya masalahnya. juga Hmm. gimana, Prof? Soalnya juga dulu kan sebelum suami dipindah di Solo itu kan suami sempat di Jakarta juga. Oh, pantas aja belum punya momongan, ketemunya jarang. Eh. Nah, soalnya gini Mbak Nisa, itu kan sekarang imbalan dari UNH itu 1 kali bolak-balik habis loh. Ya nanti biar ngarahin suami yang ke sana, Prof. Gitu. Sekalian kan, ya suami nanti juga bisa survei kan di daerah sana itu seperti apa kan. Nggak mungkin juga pasti stuck, nggak ada kayak ruang untuk rezeki lainnya kalau misal saya jadi dosen tetap di sana. Saya juga mikir mending suaminya pindah ke sini, tuh Sopinya dibawa ke sini. Betul sih, Prof. Suaminya, mohon maaf, suaminya sekolahnya di mana? Di Universitas Diponegoro juga. Satunya. Gimana? Satu di mana dia sekolah S1-nya? Di S1. S1-nya Sarjana. Fisika Universitas Diponegoro. S2, S2-nya suami belum S2, Prof. mending bikin S2-nya sekarang, tapi ngambil di mending larinya ke ini elektronika. Baik, bisa sarannya bisa diterima, Prof, nanti untuk diusulkan.
Gimana, Prof? Alumni Hmm. Fisika ITB. Oh, iya, iya. Sebetulnya, ya, saran dari senior. Baik, siap, Prof. Kan Siap lebih nanti bagus, disampaikan. ya juga nanti satu saat juga mengabdi di Ya, UNH bisa saja. supaya Kalau rezekinya saya nanti dikasih kesempatan jadi dosen tetap kan suami juga bisa mengikuti untuk ya mengusahakan rezeki di sana juga gitu kan, Prof. saya setuju. Nanti kita buka Shopee. Jadi UNH punya usaha Shopee juga. Ya, Iya, invest ya, di nanti Shopee, UNH invest Prof. ke situ karena kita kan nanti akan punya pusat kewirausahaan. Baik, siap, Prof. Oke. Nah, kalau gitu pertanyaannya benar benar nggak ini? Saya jujur aja ragu saya. Apakah benar Mbak Nisa ini mau ke Makassar? Mau. Soalnya Prof, izin ya Prof yang menjawab dari pengalaman saya sendiri, saya kan juga udah lama dari kecil itu nomaden, jadi tidak menetap hanya di satu wilayah saja. Dari kecil itu, walaupun di Jawa, tapi saya sudah kayak sering ikut orang tua pindah-pindah dari kabupaten ke kota, terus setelah itu lanjut ke Jambi pun, di Jambinya pun saya tidak hanya menetap di satu kabupaten juga Prof. Jadi kalau untuk hal saya berpindah ke wilayah gitu itu tidak dipermasalahkan sih Prof karena dari pengalaman saya dahulu sudah kayak dibekali eh, perpindahan tempat nomaden seperti itu Prof. Makassar ini budayanya lain Mbak Nisa. Gimana Prof? Salahnya itu Makassar punya budaya yang khas gitu. Agak beda dibanding dengan daerah-daerah yang pernah ditempati sebelumnya. Iya, iya, iya baik Prof. Ya kalau untuk hal itu kan pasti sudah nantinya kalau kita beradaptasi di sana kita juga harus apa di mana bumi dipijak disitulah kita menjunjungnya kan Prof. Jadi ya harus kayak adaptasinya sebaik mungkin. Jadi tidak bisa kayak kita membawa terlalu kejawa-jawaan, ya harus kita apa sama-sama saling toleransi seperti itu. Ya itu juga salah satu bekal saya yang sudah dulu pindah-pindah nggak cuman dari Jawa ke Jawa saja, dulu juga pernah dari budaya untuk mendapatkan budaya Sumatera itu seperti apa dan terus pindah lagi ke Jawa seperti itu, Prof. Oke. Kayaknya sih kalau orang Jawa cocok ke Makassar. Amin. Istri saya betah di sini. Oh, dari Jawa juga ya, Prof. Istri saya Jawa Tengah juga. Iya. Tapi kalau Nisa kan di Sragen. Ya lahirnya, Prof. Ya, Tapi kalau untuk besarnya saya nggak di Sragen juga sih, Prof. ya. Makanya supaya anu semangat ke sini istri saya orang Jawa Tengah di Pati. Baik, baik, baik. Ya. Oh, dari Pati ya. Istri saya di sini banyak temannya. Orang Makassar baik-baik, cuman suaranya doang yang anu. Iya, iya betul, Prof. Saya kebetulan juga banyak teman dari Kendari, dari apa Kolaka juga ada. Terus pokoknya wilayah Kendari banyak banget sih dari Sultra sih sebetulnya, bukan spesifik Sulselnya. Oke. Oke, ya, terakhir dengan anu Pak Yusran. Yusran ini jujur aja saya masih ragu nih. Gaji gede ditinggalin. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti gini Yusran, saya sih akan menyampaikan ke pimpinan universitas bahwa nggak ada salahnya Anda bisa tetap memiliki jaringan tempat kerja sepanjang itu eh, utamanya adalah kampus. Jadi kalau orang kampus apa dosen juga punya jadi konsultan di mana-mana itu kan juga poin sendiri buat kampus. Ya, sama dengan Mbak Nisa tadi, Mbak Nisa itu nanti kita akan punya jelas akan ada training penulisan karya ilmiah sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang ngejar-ngejar atau nyontek-nyontek atau plagiasi-plagiasi terutama dosen. Ya, sehingga kalau nanti bergabung mudah-mudahan tolong dicatat-catat bahwa kita sudah punya satu SDM yang memiliki kompetensi untuk penulisan karya ilmiah. Sehingga kampus kita akan punya semacam unit apa namanya penulisan karya ilmiah. Oke. Jadi Yusran siap. Benar Yusran? Sa- Pro. Oke. Malaikat dengar itu. Ya, Bro. Hmm. Nah, terakhir buat kalian berdua, kalau Pak Arpani tidak masalah.
Fadli sudah punya pengalaman jadi dosen, tidak jadi soal. Saya hanya ragukan tadi karena takutnya dia masalah nanti di tempat asalnya karena rektornya beliau itu adalah teman baik saya. Masih Pak Prof. Nurul kan? Nurul Ya, Ilmi? Prof. Prof Ilmi, Prof. Iya. Untuk Pak Yusran dan Mbak Nisa, itu harus menandatangani fakta integritas. Fakta integritasnya, termasuk Pak Yusran juga nanti, Pak Arpandi juga. Fakta integritas itu beberapa poin, dua di antaranya yang paling krusial, mohon diperhatikan untuk kemudian nanti mengambil keputusan. Yang pertama adalah dosen di UNH itu minimal harus mengabdi 5 tahun. Kalau harus pindah sebelum 5 tahun, maka dosen tersebut akan dipinalti dengan membayar uang pengembangan dan pembinaan 200% minimal. Tapi yang dimaksud di sini bukan gaji. Bukan gaji. Pembinaan dan pengembangan yang kami maksudkan, misalnya Mbak Nisa kami kirim ke Jakarta buat training. Atau kami kirim ke luar negeri buat training. Atau visiting university ataupun apa namanya. Itu kan ada biayanya. Itu termasuk pembinaan dan pengembangan. Itu universitas akan mencatat biaya itu. Nah, ketika misalkan ke Amerika, dikirim ke Amerika habis 40 juta, lalu kemudian mau pindah sebelum 5 tahun, itu akan mendapat 2 kali 200% dari biaya yang dikeluarkan. Itu yang akan dipenalti. Nah, gitu. Nah, ini juga untuk Nisa dan Yusran, kami juga realistis. Kami tidak ingin menghalangi masa depan orang, termasuk misalnya, kalaupun Anda terpaksa lulus di perguruan tinggi negeri, itu pun kami tidak halangi. Tapi kena penalti. Dapat penalti. Ya. Nah, tapi kami berharap sih bahwa satu saat kalau perguruan tinggi ini sesuai dengan visi misinya, kesejahteraan dan pengembangan karir akan lebih baik daripada universitas Amin. negeri kelas bawah. Amin. Oleh sebab itu, dosen-dosen yang kami ajak bergabung, kami akan ajak punya komitmen dan kerja keras untuk gimana Pak Yusran siap menandatangani itu? Siap, Prof. Tapi sebelum itu saya perlu gambaran dulu, Prof. Proses pengembangan kira berapa lama, Prof? Ya, proses pengembangan tergantung dari dosen-dosen karena kita sudah punya guideline-nya. Kami punya kurikulum UNH itu punya kurikulum keunggulan sebanyak 30 SKS. Jadi alumni kita itu akan memiliki kompetensi yang mirip-mirip karena mata kuliah UNH itu ada 15 SKS, 15 mata kuliah, 30 SKS. Sedangkan mata kuliah umumnya kita ada, kalau di negeri itu hanya 4 mata kuliah, kita ada 7 mata kuliah. Nah, sedangkan untuk mata kuliah bidang studi itu minimumnya 80 SKS. Jadi 144 itu terdiri dari 3, sekitar 60-70% adalah mata kuliah bidang studi. Sisanya itu adalah mata kuliah umum dan yang 30 SKS tadi adalah mata kuliah keunggulan. Di mana mahasiswa kita wajib mengikuti itu dan salah satu di antara mata kuliah itu adalah pengembangan kewirausahaan. Makanya tadi saya bilang orang-orang dosen kita yang punya kemampuan di startup dan seterusnya itu sangat-sangat useful untuk pengembangan universitas. Jadi kalau ditanya kapan ya itu tergantung dari dosennya. Karena universitas perguruan tinggi swasta itu kan sangat tergantung dari jumlah mahasiswa. Kalau jumlah mahasiswa di tahap awal bagus, lalu kemudian orang berbondong-bondong ke kita, maka kita akan seperti universitas yang terkemuka di Jawa yang memasang tarif berapapun kita pasang tarif masyarakat mau bayar. Tetapi kita garansi bahwa ketika mereka selesai dari tempat kita, mereka akan memiliki masa depan yang baik. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya ke situ, saya tidak bisa tentukan waktunya, sangat tergantung. Tapi visi misinya itu jelas. Kita dalam jangka waktu 5 tahun, dalam visi misi kita bertaraf internasional itu artinya
kita masuk ranking 1000 dunia. Kalau visi misi yang mengatakan bahwa unggul di tingkat nasional itu artinya apa? Kita punya alumni itu mampu bersaing untuk merebutkan kesempatan kerja baik dalam maupun luar negeri. Sehingga alumni kita memang dipersiapkan marketnya itu bukan dalam negeri saja tetapi juga luar negeri. Makanya mata kuliah kita itu mata kuliah bahasa Inggris itu ada 6 semester. Ada 6 semester. Mata kuliah bahasa Inggris itu atau bahasa asing maksud saya 6 semester. Sehingga memang makanya hampir saya lupa. Pak Yusran, siap kalau diajak bicara oleh Mbak Nisa di sini yang Hikmah Nisa dalam bahasa Inggris? Ya, Prof. Apa Pak Yusran siap kalau diajak ngomong atau diskusi sedikit dengan Ibu Hikmah Nisa dalam bahasa Inggris? Siap, Prof. Nisa, your time. Baik, Prof. Baik, Saya, Prof. Sebelumnya saya izin menyampaikan juga bahwasanya saat ini saya kan juga sedang memperbaiki conversation saya dengan ikut les di English Fit. Begitu. Jadi untuk salah satu persiapan itu karena saya juga menyadari untuk dari conversation saya juga masih minim seperti itu, Prof. Tapi saya saat ini juga sedang ikut apa les bimbel Nggak jadi conversation soal. seperti itu. Nggak Gimana, Prof? karena yang penting punya motivasi. Baik, Karena dosen oke. Izin ya, ya. Izin untuk Bapak Yusron. What do you want to become a lecturer? Mengapa? Oke, ya silakan diskusi ya. Nah, mohon maaf, Prof. Untuk eh, bahasa Inggris saat ini saya belum fasih, Prof. Saya masih proses belajar, Mbak Anissa. Oke, tak masalah Baik, Bapak Pak Yusron. Yusen, kami akan nanti Anda akan bahwa Anda harus dikursuskan. Nah, semoga nanti Oke. ketika Anda dikursuskan itu apakah suruh sendiri atau malah universitas yang biaya pengembang ya. Nah, dosen kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ibu Putri, Anda akan diajak untuk berbincang-bincang dengan Ibu Hikmanisa. Silakan Ibu Hikmanisa. Okay. Hello, Ibu Nisa. How are you doing? Halo, Hear me? Miss Izin. Yes, hello, Miss Bahtiar ya. Yeah, you can call me Nisa as well with my name. Oke, baik. Halo, Miss Nisa. Yeah. Hello. I hope you're doing great. Because since you asked about Mr. Yusran about why does he want to be a lecturer, I might ask about why do we have to choose you? Can you convince us about the reason why we have to choose you as our lecturer? Thank you. Oke, oke. I want to become a lecturer. I believe that becoming a lecturer allows me to contribute to both the knowledge development program and to shaping future professionals in the field focuses in and environment science specifically. And I enjoy teaching, mentoring, and conducting research. I want to inspire students and not only to understand environment, especially in the connect to Indonesian environmental issues. Enough, Miss Nisa. Thank you so much, Ms. Nisa. We really appreciate your answer. One last question, probably. How would you motivate your student in the classroom? Or maybe your teaching methodology, would you like to share with us, please? Bisa di-repeat? Yeah. How would you motivate your student in our classroom, like your methodological in the classroom? Would you explain to us, please? Focuses on environment
Yes, please. My methods mainly focus environmental management, natural resource environment, conservation, and sustainable development. And in the study, the potential best solution and their application in solving real world environment problems. And and I show with students, and then teaching and different educational level has improved my adaptability, communication skills, and patience. Thank you. Thank you so much. We really appreciate your answer. The Thank you. we are not necessarily measuring the English skill of the lecturer as Professor mentioned, because we want to give you the practice later on after if you join our lecture. And I might ask you one final question. One more final question because I apparently we still have to continue. So my next question is about why do you choose Makassar to teach? Because there are plenty of countries, cities in Indonesia. Why do you want to really join in Makassar? Because yeah, if you can join in Jakarta, you can join another city, but why Makassar? Thank you. Ya izin untuk karena izin menjawab kalau pakai bahasa Indonesia apakah diperbolehkan? Ya karena Di mix itu. kesempatan tersebut em, terdapat, salah satunya terdapat di Makassar, yang dimana semua MCP untuk menjadi ONH. Nah, salah satunya berikut ada kesempatan saya, dan dimana kalau di Makassar pun dengan walaupun ada misal ada Jakarta dan lain kota-kota yang masih terdekat, tapi untuk kesempatannya sendiri di Makassar saya tidak mempermasalahkan itu tersebut untuk perpindahan tempat. Oh, okay, thank you so much. We really appreciate you're doing good with your English. Thank you, Miss Anissa. I'm giving back to Professor. Thank you. Good to see you. Itu bahasa Inggris tidak menjadi standar apakah diajak bergabung atau tidak, tetapi hanya untuk mengetahui level kemampuan bahasa Inggrisnya untuk kemudian nanti pengembangan pasti akan kita kemampuan ya universitas Mohon maaf, ini izin ke Prof. depan dalam waktu dekat. Kurang jelas, izin. Ya, apa ya? Sekarang sudah. Halo. Halo, sudah Prof. Sudah kembali jelas Oke, baik Prof. Pak Yusuf. Ya. Oke, Pak Yusran, saya mengatakan barusan bahwa bahasa Inggris bukan menjadi penentu apakah diajak atau tidak dalam bergabung di UNH hari ini. Kami ingin mengetahui basicnya untuk nanti kemudian menjadi catatan pengembangan di masa depan. Karena memang UNH kemampuan bahasa asing itu adalah visi yang harus memang didorong dosen untuk bisa. Kalau seperti misalnya Anissa, kalau sudah Anissa, kalau misalkan nanti sudah menurut hikmah Nisa cukup baik, kami hanya akan catat bahwa yang bersangkutan sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup, sehingga suatu saat misalkan ada program untuk short course kemana begitu, yang mengaitkan dengan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris ya, maka dia akan menjadi priority, lalu yang belum akan ditrainingkan dulu. Oke, baik, terima kasih karena Anda sudah bersedia bergabung. Dan di sini kami catat bahwa insya Allah Anda bertiga akan oke ya. Oke. Ya.
Oke, Anda bertiga kami nyatakan Anda akan kami ajak untuk bergabung di sini. Selamat bergabung. Ini sebetulnya menandakan bahwa tidak ada lagi SMS atau WA yang mengatakan saya mengundurkan diri. Karena Anda telah kami catat sebagai Halo Ibu, Bapak Ibu, saya lanjutkan dari pernyataannya Profesor. Nanti setelah ini langkah selanjutnya akan dikirimkan surat frozen key semua orang. Frozen semua orang. Masih ada suara kok. Oh iya maaf, mungkin kamera saya frozen tapi semoga suara saya jelas ya. Eh, nanti setelah ini langkah selanjutnya Lag suaranya, Bu. nanti kami kirimkan surat fakta integritas yang menjadi lampiran di dalam surat resmi yang akan kami kirimkan dan paling lambat akan kami terima sampai tanggal 11. Jadi mohon diperhatikan surat pengumuman hasilnya. Nanti juga kami yang minta berkas yang menjadi lampiran tersebut dan beserta juga minta fotonya Ibu, Bapak Ibu, nanti kami izin untuk di-upload di sosial media sebagai bentuk publikasi dari universitas kami supaya kita bisa kelihatan aktif dan bisa mulai juga nanti perkenalan kepada calon-calon mahasiswa yang kami akan rekrut juga. Jadi kami izin untuk itu juga ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah bergabung pada Terima kasih sudah bergabung pada wawancara kami hari ini. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ibu Nisa izin menanyakan kembali. Terima kasih mengikuti wawancara di umum. Ibu Nisa izin untuk menanyakan kembali. Iya, Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di wawancara hari ini. Ada yang mau bertanya sebelum kami menutup Oh ya? iya, baik Ibu, saya izin untuk bertanya jika setelah kami itu kan harus setelah mempersetujui fakta integritas ya. Nah, Ya, Bu. untuk praktiknya sebagai langsung terjun ke lapangan itu kira-kira rentang waktunya berapa bulan ya setelah wawancara ini begitu. Setelah persetujuan fakta integritas tersebut. Tunggu dulu. Maaf, kami harus diskusikan dulu ya, Bu. Kita bicara Oh dulu ya, sebentar ya. baik-baik. Saya mute Baik, dulu. baik, baik. Untuk langkah selanjutnya mungkin kami akan informasikan lebih lanjut ya Ibu, Bapak Ibu, karena kami akan masih ada yang harus kami persiapkan dari pihak kami juga. Maka dari Baik. itu mungkin ini diinformasikan lagi. Tapi Oh untuk ya, setelah baik. wawancara, kirimkan suratnya dan menandatangani fakta integritas dan juga melengkapi berkas-berkas yang terkait. Baik, baik. Baik, Baik. terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Kami persilahkan untuk meninggalkan room dan Zoom juga ini sudah beristirahat. Kami ucapkan terima kasih banyak lagi sudah bergabung. Terima kasih banyak lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. SMA Yaso Pak. Oke, baik sebelum kita mulai bincang-bincang, yang pertama adalah ini sebetulnya tidak seperti yang saya katakan, kita tidak akan masuk ke penguasaan atau keterampilan Anda dalam bidang studinya masing-masing. Kita hanya ingin mendengarkan langsung komitmennya untuk pengembangan Universitas Nusantara Harapan, karena UNH ini sebetulnya adalah hasil akuisisi dari UTSU.
Universitas Teknologi Sulawesi Utara. Jadi universitas itu sudah berdiri sejak 1972, tapi karena pengelolaannya, penyelenggaranya sudah eh, apa namanya itu sudah apa kalau sudah tua namanya ya usur apa lagi saat itu. Nah, itu jadi sehingga dia dia eh, dia untuk menjual perguruan tingginya dan saat itu gayung bersambut UNH yang dipimpin oleh Profesor Dr. Andes Nurdin Halid yang saat ini sebagai di Komisi 6 DPR RI mengambil alih karena memang beliau juga sudah lama mengembangkan pendidikan mulai dari ibtidayah, sanawiyah dan MA itu aliyah. Iya, iya. Itu. Jadi di kampus tempat kami sekarang ini itu satu kompleks yang di apa namanya? Di dalamnya itu ada pendidikan dasar dan menengah, lalu harapannya dikembangkan universitas. Saya agak ragu ini, Agustina Manurung. Jauh benar Anda mau pindah dari Sumatera ujung sana sampai ke Makassar ini, dari barat ke timur. Gimana? Sebenarnya kan Pak, kalau prospek kerjanya memang bagus, saya berminat kebetulan kan karena mulai dari, bisa dikatakan mulai dari kecil lah kan Pak, memang hanya di Sumatera saja seperti itu. Jadi ingin mencari pengalaman ya keluar Sumatera Utara Pak, begitu. Ya, 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 ya. Sekarang bekerja sebagai apa, Mbak? Kalau boleh, saya sebelumnya maaf, kalau pertanyaan saya itu dianggap pribadi, jangan dijawab. Ya, Ya. baik Pak, tidak apa-apa. Untuk sekarang saya kerja sebagai guru Pak, guru ekonomi di ngajarnya di SMP SMA. Kebetulan itu sekolahnya sekolah Katolik Pak di daerah Deli Serdang Pak. Baru 1 tahun Oh, di sebenarnya Pak, baru. Serdang. Di, ya. Itu pendidikan perguruan tingginya Pak, sekolahnya swasta atau negeri? Swasta kebetulan Pak yang saya dapat. Oke. S2-nya waktu itu di mana ya, Agustina? Saya lulusan S2-nya di USU Pak, Hmm. Universitas Oh, Sumatera Utara. Kalau S1-nya kemarin di Unimed Pak. oke. Oke. Ya, ya, ya. Kalau Mas Samad, Samad ini Blitar. Ya, Prof, Blitar. Ya, pertanyaan yang sama sebenarnya dengan Agustina itu. Ya, Prof. Kok mau ke Makassar? Makassar ini timur ya? Ya, Prof. Nggak ramai di Blitar. Ya. Saya sebenarnya kalau dari segi dunia pekerjaan, Prof, sebelumnya saya sudah praktisi, Prof. Saya pernah merantau dari Rantau Prapat, Sumatera Utara, Labuan Batu, Lok Sumawe pernah, hingga Ambon. Terakhir saya ke Ambon, Prof, pernah. Setelah S1. Setelah itu lanjut mengambil jenjang S2, kemudian juga sempat saya mencoba terjun di dunia wirausaha. Saya mendirikan warung kopi, Prof. Kafe kecil-kecilan di rumah saya. Dan saat ini saya juga sedang menjalani jenjang S3 di Universitas Brawijaya. Saat ini akan memasuki semester 4. Oh, oke. Itu dia. Anda udah melanglang buana dengan cari duit yang banyak. Sekarang sudah punya usaha sendiri. Tiba-tiba mau pindah ke Makassar dengan gaji UMR Kabupaten Goa. Gimana itu? Menurut saya, kalau kita melihat dari segi kekayaan harta, mungkin kita bisa cari dimanapun, Prof. Tapi saya saat ini ingin menambah dari sisi lain seperti kekayaan intelektual. Saya ingin mengabdikan diri, istilahnya ada banyak ilmu yang saya dapat, Prof, dari istilahnya dari Aceh, Sumatera Utara hingga Ambon. Ada berbagai karakter, misal katakanlah nasabah maupun konsumen dalam kita bertransaksi atau dalam kita membangun suatu organisasi. Nah, itu kan ada rasa ingin berbagi, Prof. Kan kalau ilmu kita pendam sendiri kan rasanya kurang berkah ya, Prof, kurang afdol. Jadi kita harus berbagi, sharing ilmu, sharing knowledge.
ke mahasiswa-mahasiswa agar punya mental global sesuai dengan visi yang ada pada UNH, kemudian juga mampu berani membuka lapangan pekerjaan. Ya, bagus sekali. Ya, saya setuju Mas Samad. Itu jadi nanti pindahin aja warung kopinya ke Makassar. Betul, Prof. Siap ekspansi, Prof. Ya, nanti saya ikut nanti ikut apa namanya nanam saham gitu kan. Boleh, Prof. Iya, setuju saya itu. Nah, ya, 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 ya. Oke, baik kalau gitu. Nah, Mbak Wali, Ya, Anda kan Prof. di Kebumen, pertanyaan yang Ya, sama. Sekarang kerja di mana? saya kerja di Kebumen, Prof. Kebetulan di rumah sakit di sini. Hah? Rumah sakit PKO Seruang di Kebumen, saya kerja di situ. Udah berapa lama? Belum setahun, Prof. Hmm, jadi tenaga LB di sana ya? Kebetulan jadi keuangan, di Oh, bidang keuangan. banyak uangnya tuh. Kenapa? Pindah lagi ke Makassar lah di sini. Makassar sedikit lah uangnya. Iya, Prof. Cuman kan ini saya kebetulan mau mengabdi untuk membagi ilmu seperti itu. Soalnya kan saya lulusan S2. Kebetulan juga kemarin sempat jadi asisten dosen, terus Hmm. sempat mengajar juga di bidang manajemen. Jadi Mhm. saya kayak tertarik begitu untuk membagikan ilmu-ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya seperti itu, Pak. Punya usaha lain? Saat ini belum, Pak. Belum. Ya. Iya, soalnya nanti kalau nggak punya usaha itu Mas Samad, terus Wali, terus Agustina nggak bisa pulang kampung dengan gaji UMR tuh. Kebetulan saya sebenarnya asli Makassar, Pak. Oh, pulang kampung. Lahir Eh, di sana, Pak. clear kalau gitu. Iya. Mas Muhammad Anab di mana posisi sekarang? Semarang. Iya, Pak, Semarang, Pak. Wah, apalagi Semarang. S2-nya di mana, Mas? Kuliahnya S1 di UIN Salatiga, S2-nya di Universitas 11 Maret, UNS, Pak. Ya, ya, UNS. Manajemen ya. Iya, Pak. Hmm. Sekarang kerja di mana, Mas? Kemarin baru resign, Pak. Resign dari? Eh, Supervisor produksi di sebuah PT di Ungaran Sari Garmen, Pak. Oh, kok resign supervisor ya? Iya, Pak. Nanti dikit lagi naik menjadi manajer tuh. Iya, Pak. Hmm. Berarti udah mapan nih hidupnya, udah banyak anunya nih, udah banyak duitnya ini. Belum, Pak. Ya, satu-satunya kekhawatiran saya adalah ketika Universitas Nusantara Harapan ini itu sedikit lambat pergerakannya sehingga penghasilannya masih akan stand di UMR. Pengembangannya gimana pengembangannya? Oh, tergantung dosennya. Kalau kita semua bisa bekerja dengan baik sehingga akhirnya kita dipercaya masyarakat, ya kalau masyarakat percaya mereka akan masuk ke kita. Eh, Kemudian market kita juga adalah misalkan mulai dari bawah ke atas, artinya ya akan ada masyarakat yang mau bayar mahal untuk kemudian pendidikan yang berkualitas seperti yang kita eh, mimpikan, kita visi jadikan tadi itu. Ya, rupanya beliau udah baca itu. Itu bukan anu Mas, itu bukan dibuat dalam keadaan bermimpi, itu benar-benar dipermat sedemikian rupa sehingga visi misi UNH itu sesuatu yang akan diwujudkan dalam waktu tidak terlalu lama. Gitu. Ya. Jadi masalahnya ini saya agak ragu ini kayak Semarang, Blitar, apalagi nih Toba. Kalau Kebumen kan pulang kampung, gitu loh. Saya khawatir nanti kita catat sebagai calon dosen kita tiba-tiba mengundurkan diri gitu loh. Ini akan menjadi persoalan, gitu. Nah, kalau ini kan Palu sudah di Makassar, Iksan ya nggak jadi soal. Ya, kalau kemudian siapa Muhammad Kholidina juga kan di Palopo, Palopo dekat itu, ya nggak jadi soal. Mm-mm. Nah, kalau Kholidina juga ini kan lagi S3 juga sama dengan Mas Samad ya. Ya, nggak usah khawatir Mas Samad. Kalau Anda sedang proses S3, kami tidak akan eh, kami akan mendukung S3-nya itu dengan catatan ya ada konsekuensinya gitu kan. Bahwa jangan-jangan Anda dokter tiba-tiba dipanggil ngajar di Semarang atau di mana, wah itu yang nanti harus ada komitmen tersendiri.
Nah, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Eh, Pak Muhammad Anas, pernah ke Makassar? Kebetulan belum pernah, Pak. Oke. Punya istri berapa sekarang? Belum punya istri, Pak. Masih umur 25 Oh, tahun saya. nah. Oh, dua puluh masih lima muda. tahun, Pak. Ya, 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 ya. Itu ini mau rencana nikah umur berapa? Mungkin masih 3 tahunan, Pak. Masih umur 25 Nah, masih gitu. bangun karir dulu, Pak. Oh, ya. Ya, ya. Mm-mm. Kalau Pak Samad, Mas Samad kan udah punya keluarga ya? Sudah Pak, anak sudah sepasang, Ya, masalahnya itu mau nggak mereka ikut ke sini? sangat mendukung Pak, dan istri. Nah, gitu. Oke. Oke, nanti kita bikin kafe di sini ya. Nah, Siap Prof. nah, saya itu pintar nyanyi, Mas. Nanti saya jadi penyanyinya gitu kan. Lalu Mas Samad sebagai playernya, lengkaplah sudah kita. Ya. Boleh Prof, Tapi mainkan. ini serius bahwa UNH itu akan punya pusat kewirausahaan. Sehingga tentunya kita harap dosen-dosennya itu sudah menguasai startup semua. Dan mahasiswa kita juga akan kita bekali dengan kemampuan startup juga. Itu, itu isinya. Ya. Gimana Mbak Agustina? Siap ke Makassar jauh loh. Siap Pak kalau memang ditunjuk oleh universitasnya seperti itu Pak. Ya, siap mendukung universitas di sini walaupun jauh dari orang tua. Siap Pak. Kebetulan kan juga masih single juga Pak. Masih merantau. Oke. Nah, kalau lihat mukanya sini Mbak Agustina ini calon suaminya orang Palembang sih. Belum ada Nah, calon Pak. cuman orang Palembang sudah ada itu saya bisa Mungkin meramal dapat gitu di loh, negeri menerawang orang. di depan. Nah, nanti ya saya mau bilang, ini kelihatannya jodohnya orang Palembang, tapi tinggalnya di Makassar sekarang. Nah, jadi kalau Mbak Agustina nggak ke Makassar, bisa jadi nggak ketemu jodohnya. Nanti jodohnya yang Nah, datang itu Pak. dia ya. Nah, makanya cari jodohnya sampai ke Makassar, dapat insya Allah. Ya, oke. Nah, sekarang ini terakhir, karena semua udah punya komitmen. Muhammad Ahnaf, ya. Anda itu kan tetanggaan dengan saya loh. Oh iya, Pak. Hmm. Mana, Pak? Ya, benar nggak Anda itu mau ke Makassar? Benar, Pak. Yakin ya? Iya, yakin, Pak. Ya, soalnya kalau saya lihat mukanya ini masih meragukan ini apa benarnya mau ke Makassar atau Yakin, kalau Pak. Pak Samad kan kita sudah sepakat. Oke, Pak Samad sudah sepakat kita mau bikin usaha di sini ya. Jadi nggak boleh nggak boleh ingkar gitu loh ya. Siap Prof, siap. Oke, oke, baik. Kalau gitu ya saya di ini Mas, tapi istri saya bukan saya. Istri saya orang Pati Mas. Oh iya, Pati. Mas, Jawa Tengah, sama-sama iya Jawa Tengah, Pak. dekat toh. Iya, iya. Iyalah. Mm-mm. Ya, ya. Ah, sekarang kalau Anda semua yakin akan bergabung dengan UNH, ya, saya mengucapkan welcome gitu. Let's join us gitu. Mari bergabung dengan kami dengan mimpi kami yang besar itu. Bantu kami untuk menggapai mimpi. Kita sama-sama bekerja. Nah, cuma itu ada fakta integritas. Nah, itu ada fakta integritasnya. Bunyinya beberapa butir, tapi yang paling penting dua yang ingin saya sampaikan. Mohon disingap, apa, di, apa? Disimak. Mohon disimak, lalu kemudian diberikan tanggapan yes or not. Ya. Yang pertama adalah eh, ini saking semangatnya saya jadi batuk. Nah, ini orang-orang di depan saya sekarang orang-orang punya masa depan yang baik kayak ini. Tapi masa depannya baik itu kalau dia gabung dengan UNH. Kalau enggak deh. Enggak jamin maksud saya. Satu, dosen UNH itu minimal harus mengabdi di UNH minimal 5 tahun. Jadi 5 tahun. Jadi Mbak Agustina kalau ke Makassar itu minimal harus siap 5 tahun. Ya. Baik, Tapi Pak. kan tahun ke-6 udah dapat jodoh sini, jadi tetap aja tinggal di Makassar toh. Nah, itu minimal loh itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya Anda harus meninggalkan UNH sebelum 5 tahun,
maka Anda harus mengembalikan biaya atau dana pengembangan sebanyak 200% minimal. Dana pengembangan itu bukan gaji. Bukan gaji. Kalau gaji itu hak Anda bekerja digaji. Nah, tapi dana pengembangan misalnya nanti akan ada masih ada sesi terakhir ini ingin mengontrol kemampuan bahasa Inggris. Misalnya gini, karena bahasa Inggrisnya masih kurang-kurang bagus, itu bukan standar. Artinya kami nggak menolak orang yang belum bagus bahasa Inggrisnya, tetapi yang paling penting kan visi misi kita harus global, berarti dosen UNH harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris pada saatnya. Artinya universitas punya kemampuan untuk mengembangkan dosennya. Nah itu ketika misalnya Anda kami kembangkan kemampuannya, kita khusus bahasa Inggris misalnya gitu. Lalu itu misalkan di Kediri atau di mana lah yang jauh-jauh kayak gitu. Lalu kemudian biayanya misalkan 20 juta. Itu namanya dana pengembangan. Itu. Nah, lalu misalnya itu juga tuh. Jadi kalau dana pengembangan, dana pembinaan misalnya 100 juta selama Anda mengabdi, lalu kemudian mengundur 5 tahun, maka 100 juta itu yang 200% Anda harus kembalikan. Nah, dan itu kan wajar toh. Kami kan yang bikin Anda menjadi lebih hebat gitu. Tiba-tiba pindah gitu. Nah, maaf ini ada kata minimal 200%. Tapi yang diminta kembali itu adalah dana atau biaya pembinaan atau pengembangan, bukan gajinya. Gajinya itu haknya setelah Anda mengabdi di UNH. Nah, gitu. Ah, gimana Saudara Ihsan? Siap? Siap, Prof. Siap, pindah home Siap base. dengan itu? Siap, Prof. Oke. Mas Samad? Siap, Prof. Oke, siap ya? Siap. Oke. Muhammad Kulidina? Sangat siap, Prof. Nah, iya, Anda memang harus hati-hati karena di sini ada sesuatu yang Anda akan tanggung diri kalau berkhianat. Gimana Muhammad Anaf? Siap, Pak. Ya, siap, benar nggak? Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Kalau siap, oke. Soalnya dekatan. Nanti saya punya om yang ada di Pati, tak suruh ke Janda sampai ke Semarang kalau Iya, Pak. Iya. sudah bilang siap tuh. Nah, Wali kan gimana Wali pulang kampung jadi? Insya Allah siap, Prof. Oke. Agustina, jauh-jauh dari Toba. Iya Pak, siap Pak. Tapi ini 5 tahun mengabdi Udah dapat? berarti nggak bisa pulang kampung kan Pak? Kalau ada uang. Oh, boleh pulang kampung tiap bulan juga, tapi gajinya habis kalau pulang kampung tiap bulan. Iya Pak. Ya. Yang nggak boleh itu pindah, ya. Iya, ya Pak, paham Pak. Tapi, tapi masih boleh kok. Kami toleran, kami sangat paham. Misalnya tiba-tiba Anda itu lulus di perguruan tinggi negeri, kami juga nggak mungkin halangi, karena itu masa depan Anda sendiri, ya. Tetapi ya konsekuensinya bayar minimal 200. Nanti ada hitungannya. Oh, ini PNS. Wah, ini nggak boleh 200%, ini harus 300%. Iya kan? Nah, karena pindahnya ke negeri gitu. Ya, itu bisa aja. Seperti itu. Tapi pulang kampung boleh Agustina. Gimana? Agustina, Iya sudah Pak, putuskan mau ke sini? Ya. bisa Pak. Banyak kok orang Batak. Nggak usah ragu, banyak orang Batak sini. Ya siap Pak. Baik. Oke, kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, saya nyatakan yang kelima-limanya ini akan, 6 ya. 6 orang ini kami katakan siap dan kami terima untuk bergabung. Tinggal tunggu nanti. Cuma saja masih ada persyaratan misalnya Muhammad Kolidina itu harus ada lolos butuh dari perguruan tingginya. Iya. Demikian juga mungkin dengan ya. Iya, itu ya kalau yang belum punya NIDN itu oke. Ya 100% itu kami ngatakan diterima. Tapi nanti surat resminya akan menyusul. Nanti mudah-mudahan ini apakah Anda bersedia ketika nanti visitasi, kan akan ada visitasi. Kalau misalkan itu
eh, offline, maka Anda harus datang ke sini. Tetapi mudah-mudahan kemudian yayasan akan membiayai, mudah-mudahan itu kedatangan Anda di sini untuk pada saat apa namanya visitasi. Atau saya akan usulkan ke yayasan, kalau misalnya dia sudah meng-SK-kan, memberikan SK sebagai dosen UNH ketika kami menyatakan sudah lulus, itu kan berarti sudah dapat gaji. Nah, kalau datang ke sini berarti ya dengan gajinya. Tapi kalau misalnya belum, maka tentunya harus dibiayai ketika datang ke sini. Itu sih kita fair-fair aja. Gitu. Tapi harapan saya sih ya ketika Anda diumumkan dan kemudian bulan Juli atau Agustus nanti, paling tidak September itu Anda sudah terdosen di UNH. Dengan demikian, kemungkinannya kita sudah bisa ngurus NIDN dan seterusnya bagi yang belum punya NIDN. Kita gerak cepat sih rencananya. Mudah-mudahan kita semua sehat, umur panjang. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung. Selamat datang di UNH. Semoga UNH akan menjadi salah satu tempat untuk bisa membina karir ke depan, paling tidak bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi orang sukses di masa depan. Amin, amin. Baik, terima kasih semuanya. Salam bahagia, salam sehat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Terima Prof. kasih. Terima kasih. Saya Jasrudin dan teman-teman saya ada di sini, ada Ibu Rasmiati Yasin, ada Reski Sri Saleko Putri, ada Hikmanisa Bahtiar, dan ada Ahmad Taufik. Ini teman-teman panitia yang bekerja untuk mulai dari seleksi berkas hingga wawancara pada kesempatan ini. Terima kasih Anda sudah bergabung di ruang ini. Semoga pertemuan kita ini ada berkah untuk kita semua, baik sebagai pribadi, keluarga maupun institusi Universitas Nusantara Harapan yang sedang dipersiapkan saat ini. Seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa wawancara ini bukan ingin menelusuri sebenarnya tentang kemampuan akademik Anda, melainkan kita lebih fokus pada komitmen kita untuk berpartisipasi dalam pengembangan Universitas Nusantara Harapan dan kemudian kesiapan untuk bergabung khususnya bagi teman-teman yang berada di luar kota Makassar seperti Susiana Nurfitri dari Yogyakarta, betul? Ya, lalu kemudian Yasra Asmi dari Sumatera Barat. Betul, Pak. Benar, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Khairul dari ada kan? Oke. Makasih MIKOM ya. Oke. SPDM. Prof. Oke, baik. Saya mulai dari yang paling jauh, Sumatera Utara. Yasra Asmi Ahadi. Apa kabar? Ya, Prof. Sumatera Barat, Prof. Alhamdulillah, Prof. Sumatera Barat ya. Halo. Ya, Sumatera Barat itu ibu kotanya apa ya? Halo. Halo Pak Asmi. Halo, Prof. Ibu kotanya Kota Padang, Prof. Sumatera Utara itu kotanya apa? Padang, Prof. Padang. Oh, Padang. Oh, saya kira Medan. Medan Sumatera Utara ya? Iya, iya. Oh, Padang ya. Oke. Jadi, ya ini orang Padang.
Ya, Oh, Padang Pari. ya Prof. Orang Pariaman. Nah, Ya, Pariaman. S1-nya di mana? Satu saya di S1-nya Komunikasi tamat dari Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prof. Ah, Dua di Universitas Andalas. oke. Ya. Sekarang tugas di mana, Mas? Sekarang tugas di kantor desa di Padang Pariaman, pemerintahan desa. Oh, enak lo jadi kepala desa. Bukan Prof, jadi perangkat desa. Ya, maksud saya ntar lagi jadi kepala desa. Nah, udah punya istri belum? Belum Prof, bentar lagi insya Oh, Allah. panas. Nggak boleh jadi kepala desa kalau belum punya istri. Nah, tapi calon ada kan? Calonnya Ada udah Prof, punya, Mas? ada Prof, insya Allah tahun depan. Ah. Udah Prof. Oh, ini kalau sudah punya calon harus ada pernyataan tertulis bahwa calon mengizinkan Anda ke Makassar. Bisa nggak? Nanti kita bicarakan Prof sama calon. Nah, gitu. Hanya takutnya nanti calonnya keberatan. Kalau orang tuanya biasanya boleh kan? Iya Prof. Iya. Tapi kalau calonnya nggak boleh gimana? Atau saya sarankan, udah aja yang lamar besok. Supaya nikah sebelum ke Makassar. Gimana Prof? Saran saya melamar aja besok supaya nikah sebelum ke Makassar. Oh, baik Prof, nanti coba dibicarakan Prof. Dipertimbangkan ya. Iya. Ya, Biasanya yang paling susah ngelepasin itu calon, Mas. Kalau orang tua sih oke-oke aja biasanya, ya. iya Prof. Hmm, ya, oke. Soalnya di Makassar ini ada juga orang Padang yang mirip calonnya itu. Oh, terkenal calonnya Prof. Ya, maksud saya itu benar nggak mau ke Makassar gitu loh intinya, Mas. Anu, ya, ya, ya serah. Serius Ya mau ke Prof. Makassar? Kalau saya pribadi masih Prof, cuman untuk nanti buat calon kita diskusikan untuk bagaimana baiknya. Apa mau ikut gitu. Oh, iya, diskusinya. Kalau orang tua gimana? Udah setuju belum? Orang tua mah setuju-setuju aja Prof. Ya itu. Tapi calon ini yang jadi memang saya pengalaman itu. Maksud saya pengalaman tetangga saya gitu, bukan sayanya. Nah, oke, saya pending dulu di situ. Ah, saya pindah ke Susiana, Mbak Susi. Ah, sekarang kerja di mana? Sekarang kerja di PR Indonesia sebagai Corporate Communication Officer dan sekarang ini juga menjadi asisten dosen di UPN juga di kampus saya, Prof, untuk di S1 Marketing Communication. Jadi untuk kesibukan saya sekarang ini dua hal tersebut, Prof. Wow. Kok punya niat pindah ke Makassar? Baik, Prof, pertanyaannya mungkin ini akan menjadi salah satu experience yang sangat berbeda untuk di journey saya karena saya melihat sebenarnya menjadi dosen itu tidak melihat lokasi ataupun tempat penempatannya gitu, Prof. Karena menurut saya juga menjadi dosen itu menjadi suatu panggilan hati untuk kita berkontribusi juga gitu dan melihat dari Universitas Nusantara Harapan ini saya melihat walaupun memang posisinya di Kabupaten, Prof, saya melihat universitas ini juga menjadi salah satu universitas yang mungkin saat ini karena universitas ini akan menjadi suatu kesempatan untuk saya nanti menjadi wadah saya juga bisa berkembang juga bersama universitas ini gitu. Dan kebetulan ada juga di Makassar, jadi nantinya mungkin akan bisa lebih mudah nantinya untuk ke depannya untuk berkarir di sana. Oke. Anda udah berapa lama jadi PR? Baik.
Kalau untuk pengalaman menjadi PR itu kurang lebih sekitar 6 tahun, Prof. Jadi saya mulai dari saya S1 hingga sekarang ini aktif di dalam beberapa profesional, maksudnya magang, internship, ataupun pekerjaan, dan juga aktif di beberapa organisasi juga yang memang saya sering kalinya kerap untuk berfokus di bidang PR dan khususnya di corporate communication ini, Prof. Oke. Em, tadi saya mau nanya apa ya? Eh, ya, tadi bilang ngomongnya di Makassar ada keluarga ya? Iya, sebenarnya nggak spesifik di Makassarnya, tapi di daerah Sidrap kalau saudara saya, tapi Oh, memang ya. Ya. tinggalnya stay-nya di Ya. Makassar. Ya, kita itu makan nasi di Makassar karena suplai berasnya Sidrap. Oh Ya, iya, ya, ya, benar itu ya. Oke. Ya, 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 ya. Nanti kita bikin broadcast di sini ya, karena ada Mbak Susi yang akan menjadi presenternya ya. Ya, siap. ya. Bahkan nanti kita akan buat semacam sertifikat atau training dan sertifikat untuk PR. Oke, Ya, karena trainernya udah siap nih. Ya. siap. Oke. Terima kasih, Prof. Nah, pertanyaannya lagi lama dengan pertanyaan saya ke Yastra. Sudah punya keluarga? Kalau saya masih lajang, Prof, saat ini. Tapi udah punya calon? Calon masih mencari juga, Prof. Ini. Udah, nggak usah cari di Jogja, di Makassar sudah banyak tuh. Oh gitu ya, Prof. Oke, Nah, oke. Untuknya ya, Prof. cari Jogja. Hmm. Di sini aja nanti masalahnya kayak kayak Yastra tuh masalahnya tuh. Orang tuanya boleh ke Makassar, tapi calonnya harus didiskusikan dulu, itu bahaya itu. Nah, tapi banyak kok yang mirip-mirip calon di sini, Mas Yastra. Kalau dia menghalangi gitu ya sudahlah. Oke, sekarang Hairul ini gini, Hairul ini masalahnya sebetulnya eh, Anda kan S1-nya pendidikan bahasa Inggris ya, Ya, siap, Prof. S2-nya komunikasi. Ilmu komunikasi, Prof. Ya. Ilmu komunikasi di mana tuh S2-nya itu? Di Unhas, Prof. Sekarang Pak Hairul domisili di mana? Di Prof. Di BTN Sarindah. Goa. Oh, dekat Prof. sini. Iya, Prof. Oh, dekat. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Di blok berapa di sana? Oh, iya, Prof. Sudah punya istri? Sengaja. Wah, kenapa kemarin saya kayaknya lihat Pak Hairul jalan sama cewek deh? Atau itu temannya, apanya gitu kan? Soalnya saya kemarin jogging di tempat Bapak itu. Heeh. Ya, 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 kita ya, semua ya. jogging di sana, Prof. Di Oke, sekitar Sarindah. oke. Pak Hairul, apa bisa Anda bisa anu ya? Nanti ini kan sebenarnya sih sangat cocok kalau ilmu komunikasi itu lalu kemudian S1 ya nanti akan mendukung kita untuk di UNH itu hampir seluruh dosennya pintar atau bisa ngajar dalam minimal bilingual. Jadi menggunakan dua bahasa ya. Oke, Pak Herul. Pak Nasrun. Nasrun ini wah, ini hebat ini. Karena ke S1-nya itu otomotif. Gimana ya? Ya, Assalamualaikum, Prof. Siap. Waalaikumsalam. Ya, otomotif lalu tapi S2-nya ilmu komunikasi. Ya, Di mana? Di mana itu? eh, ya, Prof. Saya S1 di UNM, Prof, di Teknik Otomotif. Kemudian Ya, ya. S2-nya di Universitas Fajar, Prof. Saya mengambil komunikasi karena memang sesuai dengan keseharian, Prof. Sejak selesai kuliah, saya mengabdi di Harian Fajar, Prof, sebagai Oh, ya, 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 lengkap sudah. ya. Oke.
Ya, Ada saya Nisa main sebagai pihak, oke, ada ya, Nasrun sebagai itu ya. saya Prof. Ya, ya, ada Hair, ini lengkap nih. Hmm. Tinggal satu nih yang bermasalahnya nih, masalahnya Pak Yasra ini takutnya calonnya ini yang menghalangi ke Makassar nih. Pak Yasra, Pak Yasra. Ya, Prof. Ya, Prof. Nah, itu ada itu pesan orang tua di Makassar, ya. Ya, Prof. Saya itu gitu. Eh, tidak bahwa pacar jadi istri. Dengar Mas? Ya, Prof. Ya, Prof. Jadi kan pacar itu jadi istri. Ya, Prof. Nah, artinya pacar itu adalah ketidakpastian. Ya, Prof. Ya, Prof. Karena nggak pasti kan? Nggak pasti. Ya, Prof. Betul, Nah, Prof. pesan nenek saya itu jangan pernah setia pada ketidakpastian. Maksud saya Mas, memang bagusnya itu udah aja janji kapan dilamar tuh pacarnya, ya. Ya, Prof. Karena kalau udah dilamar baru ke Makassar dia nggak ragu lagi, ya. Ya, Prof. Hmm. Ya, Prof. Ya. Nah sekarang saya ingin menyerahkan forum ini kepada Ibu Hikmanisa untuk kemudian mengeksplor kemampuan bahasa Inggrisnya. Nggak usah khawatir. Kalau belum mampu, katakan belum mampu, nggak masalah. Karena itu bukan menjadi tolok ukur kelulusannya atau tapi kami ingin mengukur sampai jauh mana leveling Anda di dalam berkomunikasi dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Oke, Nisa, time is yours. Time is yours. Thank you so much, Bro. Hello, everyone. It's nice to meet you. My name is Nisa. It's pleasure to be here with you all. Okay. Hello. I think I only have one question, but for everyone. So I'm just gonna give you each one of you opportunity to answer the question. But I would love to hear. I think we want to know more from each one of you. And I believe we have English education, and I believe Susie also really good at English. And I believe everyone can answer me correctly. So I'm just gonna start the question, which is, please explain to us why do we have to choose you as one of our lecturer in UNH? Please convince all of these Dr. Reski, Ibu Rasmiati, to convince each one of you to be part of our university. And I would love to start with, let's start from Susiana. Ladies first. The time is yours. Yes, okay, thank you, Miss Hikmanisa. Thank you for the time. So yeah, first of all, maybe I want to introduce myself first. My name is Susiana Nusafitri, and then I'm graduate from UPN Veteran Yogyakarta, majoring communication science, and then I'm focusing in marketing communication. And yeah, currently I wanted to finishing my study in Magister Communication also in UPN Veteran Yogyakarta, focusing corporate communication. And then why you choose me? The reason is maybe because I have 6 years for my experience in work professional, and then in the academic, I'm active in organizational and then internship, and then in work experience also. And then I'm focusing in corporate communication, marketing strategic, marketing communication, and so on. And right now, I'm just building for education platform, which is of communication. Yeah, it is the objective for giving educate for mahasiswa and then for friends to
to knowing about communication, not just about basic of communication, but they are I hope they are can maybe knowing about detail of communication also. And yeah, in that platforms too, I'm giving some case study and then phenomena and so on. And I have strengths in myself, and it is result because I am reflect my 6 years. My strength is I have management time good, and then communication strategic, and then public solving, and then empathy, and then membangun untuk relasi, building relation untuk berbagai pihak internal and then external also. And yeah, it is I think one of things that mandatory for educator, especially in communication science, yang menuntut untuk keseimbangan dan juga pengetahuan secara teoritis juga pengalaman secara praktis. And then yeah, I have weakness also because I'm just a human, and my weakness is saya cenderung untuk detail dalam as a person perfectionist. So because I'm looking my weakness, so I'm learn until right now untuk di sini saya untuk bisa belajar untuk menerapkan minimum waktu ataupun priority management untuk lebih produktif, and then tanpa mengorbankan suatu kualitas pekerjaan. And yeah, during my 6 years, I'm in professional and work experience also. I'm already collaborate in 30 partner, and then saya pernah memimpin untuk event berskala nasional, and then also strategic communication digital untuk menyusun strategi. And yeah, because it's all my experience, inilah yang saya ingin integrasikan juga dalam suatu pembelajaran ataupun dalam suatu kelas, agar nantinya mahasiswa tidak hanya belajar mengenai teori saja, tapi saya bisa membagikan juga untuk one of my good opportunity for me, because in here in this opportunity saya bisa untuk mengabdi untuk di dunia pendidikan, sekaligus untuk terus belajar berkembang bersama aktivitas akademika di bidang ilmu komunikasi. Maybe that's all from me. Thank you. Amazing. Thank you so much, Luciana. That's really elaborate experience that we really appreciate you. We hope that we get to meet. Okay, thank you once again. Thank you so much, Luciana. It's really elaborate explanation from you. We really appreciate it. Thank you so much for sharing. That's amazing. Now, the same question from other candidates. We would love to hear from Yasra. Please explain to us why do we have to choose you. Thank you. Oke, thank you Miss Hikmansyah. Sebelumnya saya mungkin untuk bahasa Inggris nggak terlalu sebagus, saya masih pasif gitu ya untuk bahasa Inggrisnya. Saya akan coba sedikit. Pak Yasra mungkin bisa unmute dulu. Bisa unmute dulu. Ini masih mute mic-nya. Sorry. Ya, silahkan. Oke. Thank you, Miss. Hello, my name is Yazra Azmi Ahadi. I'm background I'm di komunikasi dan communication and broadcasting Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, and master degree from Universitas Andalas.
with experience or staff member in Bisa Sungai Syariah or government. Uh, 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 dan pengalaman saya selama untuk my experience from pemerintahan negara Bisa Sungai Syariah itu uh, yang bisa di dalam Tridharma perguruan tinggi itu pengabdian masyarakat. Uh, Bagaimana kita berusaha untuk mengabdi untuk masyarakat. Ya, Oke, maaf. thank you. Pak Yasir, it's okay, okay. Nanti ada mungkin dijelaskan sama Prof mengenai sudah ya? Fakta ya, belum. Oh iya, jelaskan lagi mengenai mungkin kita akan menawarkan pelatihan untuk ini bukan untuk mengenai measuring your skill in English, tapi untuk kami memastikan dari pihak kami, because we are international curriculum standard, so we have to categorize the English level of our lecture. So don't worry, jadi tidak masalah ya untuk belum bisa. Kita hanya mau memastikan bagaimana kategori-kategori kemampuan bahasa Inggris. Terima kasih banyak Bapak Yasra sudah menjawab pertanyaan saya. Next, I will ask Bapak Nasrun the same question. Can you explain to us why do we have to choose you? Thank you. Yes, thanks Mbak Mrs. Hikmanisa. Hello, my name is Nasrun Nur. I'm apologize, I don't speak English. Tetapi saya bisa memahami ketika mendengarkan secara perlahan. Tapi untuk mengucapkan saya sampaikan supaya tidak panjang lebar, saya belum begitu paham dan tentu akan tetap untuk meningkatkan untuk skill kemampuan bahasa Inggris. Tetapi kalau pengalaman jurnalistik, saya menyampaikan bahwa saya cukup menguasai dan cukup sebagai praktisi juga dan bahkan sebagai editor juga. Itu mungkin Mbak, terima kasih. Terima kasih Bapak Nasrun, it's okay. Seperti yang saya sampaikan ini tidak masalah ya Pak. Kita nanti insya Allah ini untuk melihat skill level English dari calon-calon dosen kami. Terima kasih Bapak Nasrun. Ya, terima kasih. Baik, the same question goes to Bapak Hairul. Can you answer our question please? Why do we have to choose you? Okay, thanks. Let me introduce my name is Muhammad Hairul. I come from Pinrang. I live in Samarinda Regency. I'm study Muhammadiyah University and postgraduate Hasanuddin University. And my organization is BEM and HMJ and researcher from UKM. And then my activity now I'm research and then I'm a numerator, surveyor, and environmental organization Alam Lestari Indonesia. The general secretary. And why I choose WNH, because WNH is to exploration how to teach communication science and then social science, collaboration or research. Saya pikir mungkin kemampuan saya lebih ke ilmu komunikasi karena saya lebih tertarik waktu S1 ke ilmu komunikasi sebenarnya untuk komunikasi. But kenapa tadi pertanyaan Prof Jasrul terkait dengan S1 saya dari bahasa Inggris kemudian lanjut S2, karena ketertarikan saya lebih ke ilmu komunikasi sebenarnya lebih mendalami dan kegiatan seharian, activity research, enumerator like politik, like environmental and education.
sekarang saya terlibat di penelitian pendidikan dan sosial di network Timur, kemudian pernah aktif di JSI, Jaringan Survei Indonesia, LSI, Lingkaran Survei Indonesia, dan sekarang bergelut juga di dunia lingkungan di Alam Bestari Indonesia. Thank you very much. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much everyone for answering the question. I'm giving back to Professor. Nice to meet you Okay. everyone. Thank you. Okay, thank you, Nisa. Thank you, everybody. I am very interesting with your comment, with your reason, and whatever about your why you have to choose UN to join to UN. I think that's good for us as a beginner of UNH, actually. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan bahwa UNH ini sebetulnya adalah hasil akuisisi dari Universitas Teknologi Sulawesi Utara. Kami pindahkan dari Manado ke Makassar. Jadi perguruan tinggi ini, prodinya itu semua sudah terakreditasi, walaupun masih akreditasi baik, tapi juga sebenarnya sudah sehingga tugas utama kita adalah gimana mengembangkan tinggi ini agar masyarakat kenal dan kemudian mereka memilih kita karena kita dipercaya untuk mempersiapkan masa depan anak bangsa seperti Miss Susi sebenarnya nama wawancara bahwa seperti itu memang mimpi kita bahwa not only mereka itu baik di teoritikal tetapi juga di prakteknya juga harus bagus. Jadi kita akan PWK baru satu ya. Satu yang baik. Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Andi Tendriawaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Ya, senang jumpa dengan Ibu Tendri. Ibu Tendri orang Makassar atau orang apa? Saya asli Bugis Makassar, Pak. Cuman domisili sekarang di Bogor. Sekarang di Tangerang. Sekarang di Oke. Tangerang Selatan. Satunya di mana? S1 saya di UIN Alauddin Makassar, Pak. Di Samata. Kemudian S2 saya di Unhas. Oh, sekarang di Bogor. Iya, Pak. Sekarang di Bogor, Sekarang Tangerang, Jakarta. domisili di Bogor. Iya, Pak. Itu ikut keluarga, ikut suami atau apa? Ikut keluarga, Pak. Oke, jadi suaminya orang Bogor. Belum menikah. Oh, ikut keluarga artinya ikut orang tua Iya. Iya, atau ikut ada orang. keluarga di sana. Iya. Orang tua dan saudara. Eh, Ibu, ya, Ibu Andi kerja di mana sekarang? Sekarang sedang tidak, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Ya, oke oke Pak, saya lanjut wawancara dulu. Ya, oke oke. Ya, ya. Ya, oke.
Oke. Saya akan bilang kepada saya, Pak. Ya, 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 ya. Oke. Oke. Baik, baik. Oke. Ya, baik, baik. Ya, ya, maaf, Mbak Ibu Andi, ini ada gangguan. Oke. Oh, jadi sekarang sementara belum kerja. Iya, Pak. Terakhir saya jadi penerjemah di Universitas Veteran Jakarta semester Oh, lalu. penerjemah apa, bahasa apa itu? Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, Bahasa Inggris, Pak. Jadi atau ada bahasa Bugis? kelas. Oh, bahasa. Bukan, Pak. Jadi ada kelas, ada mahasiswa internasional, kemudian butuh penerjemah untuk mahasiswa internasional, saya berkontribusi di situ. Mahasiswa prodi apa itu ya? Data, data sains, Pak. Oh, data science. Iya, Pak. Ya, jadi ibu tapi bisa menerjemahkan bahasa Inggris untuk masalah data science. Iya, sesuai materi, Iya. Pak. Materi dari dosen yang bersangkutan. Ya, 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 ya. Oke. Ya. Oke. Belajar bahasa Inggris di mana dulu? Saya belajar di sekolah, Pak. Kemudian pernah ikut les IELTS karena sempat persiapan untuk ke luar negeri, Pak. Cuman kemarin IELTS-nya belum sampai, jadi tahun 2015. Jadi tidak lanjut, akhirnya masuk ke UGM. UGM sakit, akhirnya daftar lagi ke Unhas, beasiswa Kemenpora. Ya, ya, ya. Oh, sempat di game tapi lagi sakit. Iya, Pak. Hmm. Ya, kebanyakan makan gudeg itu makanya sakit. Iya. Oke. Nah, sekarang orang tua tinggal di mana, Mbak Tendri? Mbak Ibu Tendri? Iya, ataku sudah wafat dikebumikan di Bone, kemudian mamaku sekarang ada di Jakarta, Pak. Jadi kami punya 3 tempat domisili, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor. Adikku yang saya tempati di Tangerang Selatan ini, Pak. Jadi insya Allah mamaku akhir Juli kembali ke Makassar. Oh, nanti bersama dengan Ibu Ani Tendri. Saya tunggu pemberitahuan dari Wena. Kalau hasilnya positif, saya balik Oke. insya Allah. Di Makassar ada rumah. Ada, Pak, di Goa. Oke. Oke, kalau begitu Tendri silakan bincang-bincang dengan Ibu Hikmanisa dalam bahasa Inggris. Silakan, Mbak Nisa. Halo, Assalamualaikum, Miss Waalaikumsalam. Tendri. Ya, Nice to meet you. How are you today? I'm fine, Alhamdulillah. That's good to hear. So, would you willing to come back as mentioned by Professor and explain to us why do we have to choose you as one of our lecturer in UNHA? We would love to hear it. Thank you. Okay. I think for the first time, the university is just begin, right? So we together we try to make a good reputation for the university. So I think I could do harder because I am a lecturer for almost 10 years. I think the experiences that I had could give the contribution to build a new university. And for the second thing is I know that what is confirm you speaking language? Cancel. And for the second one, I just got the information that the university start from pesantren, boarding school, and it is related to Islamic values. And I am graduated from UIN Alauddin Makassar, which has an Islamic values also. So I think there is silver lining for me and the university.
It's really amazing. Thank you so much. And since you mentioned about 10 years experience as a lecturer, we would love to know how would you encourage your student engagement in the classroom? Honestly, people know me as a humble lecturer. So I have a strong bonding with the students that I have because sometimes we do, we make a book. So I gain the students, I teach them how to write, and then we make a good collaboration. Universitas Muhammadiyah Makassar, and I also have the experience to teach in University Muhammadiyah of Malang. So I make like a collaboration, Universitas Muhammadiyah Malang and Makassar, and then we make like social empowerment, and then we make the essays and make it into a book, and then we publish it. So I have a strong bond with the students because sometimes they are coming to my home and we are talking about the personal cases, not just like an academic values, but also how about their life and how about their relationship also, because it gives bad or positive influences to the academic environment. Oh, I really loved your answer because I know how we can relate to our student as well. I believe we have the same background, and I'm also from Bone. Hello. So yeah, it's not only like working academically, but also being emotionally bond with our students. So we really appreciate your methodology, and we hope that we will get to see you again. So I'm giving back to Professor. Thank you so much, Ms. Tandewar. Nice to meet you. Nice to meet Yeah. you too. Miss. Ibu Henry, it is ya, ya. Terima kasih Bu Tenri. Okay, it is great and surprise for me, especially because you can speak English well, even though actually you came not from English department but from apa ini? Perencanaan wilayah kota ya, PWK. Yeah, so it is unique. It is unique actually. You are one of unique our lecture candidate because your English is very good and but even though you came not from English department but you came from PWK. So and then actually which your experience about 10 years. Yeah, it is enough for you to improve our student. How can they and know many things, not only about their academic field, but they can know how about good life. And then, so actually, you are looking like what is counselor? Yeah. So it is good. It is good for us, of course. But so sorry, have to say that you are not looking like a humble teacher. Yeah. Yeah. So sorry have to say you are looking not like humble teacher. Maybe you have to improve your smile and then okay, because sometimes people what is apa itu ya jadi senyum itu menjadi sangat-sangat penting, apalagi kalau menjadi karena Anda tadi bilang ya Anda itu terkenal sebagai guru yang humble. Terus saya bilang, kenapa ini senyumnya kok jarang-jarang? Nah, gitu. Apa karena Bone tinggal di Tangerang gitu kan? Ya gitu. Oke, saya itu bercanda. Saya bercanda Bu Tenri. Saya kira Anda harus tapi kami akan mengikat Anda ketika Anda join dengan UNH, maka Anda harus minimal mengajar di UNH itu minimal 5 tahun. Nah, karena kalau Anda pindah sebelum 5 tahun, Anda akan dipinalti. Membayar denda. Dendanya itu lumayan besar, karena Anda harus mengembalikan seluruh biaya pengembangan dan pembinaan minimal 200%.
Nah, tapi yang 200% maksudnya itu adalah nanti kan Anda bagus bahasa Inggrisnya. Tiba-tiba misalnya kita ingin kerjasama dengan Australia, tapi harus di training dulu gurunya ke sana, dosennya. Maka Anda mungkin akan terpilih menjadi salah satu yang dikirim untuk pengembangan diri di Australia. Itu pasti dihitung duitnya. Kalau kami habis 50 juta, tiba-tiba Anda pulang dari Australia mau pergi, ya mungkin Anda didenda 400%. Berarti 200 juta. Nah, itu jadi karena minimal 200%. Iya. Tiba-tiba misalkan Anda ke Australia, kami yang kirim, di Australia ketemu dengan investor atau perusahaan, tiba-tiba Anda diambil sebagai konsultan, dibayar tinggi, Anda harus bayar tinggi mengembalikan biaya itu. Gitu maksudnya. Bukan gajinya. Nah, gimana Andi Tendri, setuju itu atau tidak? Insya Allah setuju, Pak. Oke, setuju ya. Kalau begitu Anda harus ikut bersama-sama pulang dengan ibunya bulan apa? Bulan Juli akhir ya. Ya, ya, karena insya Allah Anda kami nyatakan diterima untuk bergabung di UNH. Terima kasih, Ya, Pak. tinggal tunggu. Oh ya, oh, kami kan cari orang-orang yang hebat, yang unik gitu. PWK tapi bahasanya bagus. Ya, juga biasa mau melayani mahasiswa di rumah untuk bincang-bincang tentang kehidupan. Itu kan dosen yang baik itu. Itu semacam kanselor begitu ya. Itu bagus itu. Iya, ya, personal bonding luar biasa. Ya, itu bagus. Ya. Oke, apalagi Anda kan dulu kuliahnya di UIN. Iya. Iya, loh. Ya UIN kan sama Iya, tempat Pak. ini kan tetangga. Iya. Ya, oke, oke. UNH menjadi jalan Anda untuk sukses di masa depan. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa bertanya, Pak? Boleh? Iya. Em, ini rencana mulainya kapan ya, Pak? Maksudnya, apakah saya masuk di intake September ini atau masih butuh proses lagi? Saya belum paham teknisnya, Pak. Oke, pertanyaan yang baik. Jadi gini, ketika Anda dinyatakan lulus, maka kami sebagai panitia akan mengusulkan ke eh, pembina dua pilihan. Satu, apakah yang lulus ini langsung kita angkat menjadi dosen dengan gaji UMR, atau kalau tidak, diangkatnya itu setelah visitasi. Nah, kan ada visitasi nanti, Mbak Tendri. Visitasi dari kementerian. Nah, pada saat visitasi itu, dosen itu akan dihadirkan secara offline biasanya. Nah, tetapi mudah-mudahan insya Allah kami akan mengatakan ya yang dari luar itu ya mudah-mudahan bisa dibiayai untuk datang visitasi. Nah, itu nanti intinya kita tidak akan merugikan dosen. Insya Allah begitu. Ya, oke. Saya kira begitu. Baik. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Baik, Ibu. terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah selesai ya, selesai ya. Yes. Oke. Boleh meninggalkan room, Ibu. Andi. Oh iya.